sudah duduk dengan nyaman? Sudah. Baik Pak, saya izin untuk menanyakan identitas Bapak terlebih dahulu ya Pak. Untuk namanya? Udin. Untuk alamatnya Pak? Di Jalan Embong. Usianya? Usianya 25 tahun. Baik Pak, untuk jenis kelaminnya benar laki-laki ya Pak. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan saraf kranial dari 1 sampai 12 kepada Bapak, tujuannya untuk mengetahui apakah adanya gangguan saraf kranial pada Bapak atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Jadi, Baik Pak, silahkan untuk ke meja pemeriksaan ya. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan di sini saya akan melakukan pemeriksaan saraf kranial yang pertama, yaitu kita menggunakan aroma kopi untuk menilai apakah adanya gangguan penciuman atau tidak. Nah, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu kepada pasien untuk aromanya. Baik Pak, di sini saya akan menggunakan kopi. Silakan Bapak untuk mencium dulu aromanya seperti ini ya Pak. Nah, baik, setelah itu kita lihat apakah adanya aliran pupil atau tidak pada pasien. Nah, setelah itu jika tidak ada, kita akan instruksikan kepada pasien untuk menutup kedua matanya. Silakan Pak untuk menutup kedua matanya dan menutup salah satu hidung Bapak. Nah, kemudian kita berikan aroma kepada pasien. Pak, apakah tercium? ya. Nah, kemudian lakukan pada lubang yang satunya. Apakah tercium Pak? Nah, baik, untuk pemeriksaan saraf yang pertama sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf yang kedua, yaitu dengan yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan penglihatan sentral. Baik Pak, silakan untuk berdiri di sebelah sini ya Pak. Nanti Bapak menggunakan pinhole lihat di gambar yang sebelah sana. Kemudian nanti Bapak sebutkan huruf-huruf yang ada di gambar sana ya Pak. Silahkan Pak untuk menggunakan ujungnya. Sebutkan huruf-huruf yang ada pada kertasnya ya Pak. E, C, B, D, L, N, P, T, E, R. Nah, baik, cukup. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan penglihatan perifer. Baik Pak, silakan untuk duduk ya Pak. Nah, di sini saya akan menggerakkan. Bapak silakan menutup mata Bapak sebelah. Saya juga akan menutup mata saya sebelah. Kemudian, jadi saya akan menggerakkan benda ini. Nanti Bapak bilang ya apakah masih terlihat atau tidak. Nah, baik Pak, apakah masih terlihat? Terlihat. Nah, baik. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan penglihatan warna menggunakan buku ini. Nah, kita tunjukkan kepada pasien. Baik Pak, nanti Bapak sebutkan ya Pak angka yang terlihat pada angka atau warna yang terlihat pada buku ini. Ini angka berapa Pak? Ini Pak. 2. Nah, silakan ikuti warnanya Pak. arahnya. Nah, baik, selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf ketiga, yaitu kita akan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf ketiga, yaitu apakah adanya retraksi kelopak mata atas. Kemudian kita juga lakukan inspeksi apakah adanya pegasus atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada pupil pasien meliputi bentuk dan ukuran pupilnya, kemudian bandingkan antara kanan dan kiri, dan kita lihat juga apakah adanya refleks pupil terhadap cahaya. Nah, punten ya Pak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan
saraf kranial ketiga, keempat, dan keenam, di mana di sini kita akan menggunakan benda. Kita lihat apa gerakan bola mata pasien ke 8 arah. Nah baik Pak, nanti saya menggunakan ini. Silakan Bapak untuk menggerakkan kelopak mata Bapak sesuai bola mata Bapak sesuai dengan arah benda ini ya Pak. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial kelima, di mana kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf kelima. Yang pertama kita akan melakukan sensorik. Kita letakkan kapas pada dahi, pipi, dan dagu pasien. Kemudian apakah adanya reaksi sensori pada pasien atau tidak. Baik Pak, saya akan mengoleskan kapas ya Pak. Nanti bilang apakah terasa atau tidak. Rasanya seperti ini ya Pak, punten Pak. Nah, kita lakukan pada dahi terlebih dahulu. Apakah terasa Pak? Apakah terasa? Apakah terasa dua-duanya Pak? Apakah sama? Kemudian pada pipi, apakah terasa Pak? Apakah terasa? Apakah terasa dua-duanya? Apakah sama? Selanjutnya pada dagu pasien, apakah terasa Pak? Apakah terasa? Apakah sama Pak? Nah, selanjutnya kita akan menggunakan tusuk gigi. Yang pertama pada dahi pasien, apakah terasa Pak? Apakah terasa? Kemudian pada pipinya, apakah terasa? Pada sebelahnya, apakah terasa? Kemudian pada dagunya, apakah terasa? Apakah terasa Pak? Nah baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan motoriknya, yaitu dengan cara pasien seperti menggigit keras. Silakan Pak. Nah kemudian kita raba pada otot temporalis dan meister. Silakan Pak untuk seperti menggigit. Kita raba pada ototnya. Setelah itu kita setelah melakukan pemeriksaan motorik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks pada pasien. Silakan Bapak matanya untuk melihat ke arah atas, ke arah samping atas ya Pak. Nah nanti saya di sini akan mengoleskan kapas kepada kornea Bapak. Kita lihat apakah kelopak matanya menutup secara langsung atau tidak. Silakan Pak. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan jaw refleks, di mana kita akan menggunakan follow refleks. Kita perkusi pada dagu pasien. Kita lihat apakah adanya refleks atau gerakan dari dagu pasien atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan saraf ketujuh, di mana yang pertama kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada wajah pasien, apakah asimetris atau tidak, kemudian apakah adanya gerakan abnormal atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kelopak mata. Bapak silakan untuk menutup mata sekuatnya. Nanti saya akan berusaha untuk membukanya ya Pak. Nanti ya Pak. Nah baik, untuk hasilnya normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan gigi. Kita lihat, silakan Pak untuk membuka giginya. Kita lihat apakah asimetris atau tidak. Kita akan instruksikan kepada pasien untuk bersiul, silakan Pak. Kemudian untuk mencucu. Selanjutnya kita akan instruksikan kepada pasien untuk meniup sekeras mungkin. Nah kemudian setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan sensori khusus. Baik Pak, silakan untuk dipegang terlebih dahulu ya Pak. Nah untuk rasa manis kita akan menggunakan gula, kemudian asin akan menggunakan garam. Selanjutnya Pak akan menggunakan kopi, dan manis dan asam menggunakan cuka. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada pasien dengan cara memberikan zat ini kepada pasien. Nanti pasien akan menyebutkan rasanya apakah asin, manis, pahit atau asam. Silakan Pak. Manis Pak. Nah baik,
Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf ke-8 yaitu dengan menggunakan jam ini. Nah, kemudian saya akan menyimpannya di bagian samping Bapak. Nanti ini kan ada suaranya ya Pak. Nanti bilang kalau suaranya sudah tidak terdengar, saya akan terus menggeserkannya ke samping. Bilang ya Pak kalau sudah tidak terdengar suaranya. Apakah terdengar? Dengar. Masih terdengar? Terdengar? Dengar. Masih terdengar? Dengar. Dengar. Nah baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yaitu dengan tangan, suara dari tangan. Pak nanti bilang ya kalau misalkan suaranya terdengar dan sudah tidak terdengar. Apakah terdengar? Dengar. Apakah terdengar? Dengar. Terdengar? Dengar. Terdengar? Dengar. Terdengar. 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 Dengar-dengaran. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yaitu tes Waber dengan menggunakan garpu tala. Kita lihat apakah ada lateralisasi pada pasien atau tidak. Pak nanti bilang ya apakah lebih terdengarnya ke arah kanan atau kiri. Ke arah kanan dong. Nah baik, untuk lateralisasinya yaitu ke arah kanan. Nah Pak selanjutnya saya akan meletakkannya di belakang. Apakah masih terdengar Pak? Silakan untuk mengangkat tangan Bapak jika sudah tidak terdengar. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf ke-9 dan ke-10 di mana kita akan melakukan pemeriksaan pada mulut pasien. Silakan Bapak untuk membuka mulutnya, mengucapkan huruf A yang panjang. Kita lihat apakah ada upula. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks muntah. Kita memasukkan stik es krim ke mulutnya. Kita lihat apakah adanya refleks muntah atau tidak. Nah baik, untuk hasilnya ada refleks muntah. Selanjutnya kita akan melakukan dulu pemeriksaan refleks menelan. Silahkan Pak untuk menelan kecepatan. Kita lihat kecepatan menelannya. Nah baik, untuk hasilnya normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf ke-11 yaitu dengan yang pertama kita lihat pada leher pasien atau otot sternocleidomastoid. Kita silakan Bapak untuk melihat ke arah samping ya Pak. Nanti saya akan memberikan tekanan, kemudian saya akan meraba pada otot sternocleidomastoid. Punten Pak. Selanjutnya bandingkan dengan sisi sebelahnya. Nah kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada otot trapezius yaitu pada bahu pasien. Nah Bapak silakan untuk menekannya ke bawah. Saya akan menekannya, kemudian Bapak silakan untuk mengangkatnya ke atas ya Pak. Nah baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf ke-12 yaitu kita lihat atau inspeksi pada lidahnya. Silakan Pak untuk membuka lidahnya. Lihat apakah ada tremor atau tidak, kemudian minta pasien untuk menggerakkannya ke lateral. Nah selanjutnya kita meminta pasien untuk mengatakan ular melingkar-lingkar di atas pagar. Silakan Pak. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Nah baik. Baik, untuk pemeriksaannya telah selesai. Silakan Pak untuk kembali lagi ke meja. Baik, alhamdulillah ya Pak, pemeriksaannya telah selesai. Untuk hasilnya didapatkan normal atau tidak adanya gangguan pada saraf kranial Bapak dari 1 sampai 12. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.